Mulan Jameela teriak-teriak beri dukungan Alromi. Mulan gak berhenti doa buat kamu sampai nangis. Sampai jerit-jerit, ya Allah ya Aziz ya Jabbar, jadikan Alromi jadi perkasa. Gue pikir mah semakin terkenal, semakin banyak duit, semakin cakep, orang tuh seleranya makin tinggi. Ternyata enggak. Itu buktinya tuh tiktokers yang followers sampai 4,2 juta, yang ketahuan selingkuh sama laki orang, pergi ke konsernya Bruno Mars berdua, sampai ngepost foto di Instagramnya berdua. Gila nggak? Ada malunya gue lihat kayaknya. Mbak, lu bikin malu nama tiktokers tau nggak? Terkenal doang lo, otak nggak ada. Minimal kalau lo nggak punya hati, punya otak sedikit. Ngapain lo ngembat laki orang? Lo nggak mikir tuh anaknya masih kecil-kecil. Lagian lakinya juga ganteng kagak. Cewek mulu di otak lo. Udah punya bini anak, bukannya udah sama keluarga, malah nyari cewek mulu lo. Ceweknya juga nih, lo sebego itu apa mau sama laki orang? Emang lo gak selaku itu? Emang gak ada yang mau malu sampai lo bener-bener harus nerima laki orang? Sayang banget privilege lo, tau gak? Udah terkenal, berduit, tiktoknya udah gede, percuma sekarang jadinya pelakor. Udah gitu ngerasa kayak dia yang istri sah. Padahal mah lu bukan siapa-siapa mbak, lu mainan dia doang. Baru jelaskan sama kita sekarang alasannya kenapa, dasarnya apa. Kalau Maya itu kekurangannya dia terlalu cowok. Kekurangannya. Mulan kelebihannya cewek banget. Oh gitu. Nah kalau lu lebih suka yang cowok banget? Aku lebih suka cewek banget dong. Masa cowok suka cowok? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Nah, kita masuk ke segmennya tentunya Mulan Jameela, Maya Estianty dan Ahmad Dhani ya. Tapi di sini ada beberapa info ya guys ya, deretan aktris Indonesia yang dicap pelakor oleh netizen. Nah, mungkin kalian tahu siapa aja ya yang kira-kira deretan aktris Indonesia ini yang dicap pelakor oleh netizen. Yuk langsung kita simak videonya seperti apa. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe untuk Kevin-nya guys ya. Dan kita lihat bareng-bareng videonya seperti apa dan kita reaction bareng-bareng ya guys ya. Nah, ini yang pertama ada Nisha Sabian ya. Dan yang kedua ada Mayang Sari. Dan ketiga, kalian bisa lihat sendiri, Mike Amalia. Mike itu siapa ya? Aku nggak tahu nih. Terus Jennifer Dunn. Terus ada lagi Sarah Wijianto. Dan di sini ada Mulan Jameela. Tapi kok tumben nggak ada Krisdayanti ya? Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah emang benar nih ada deretan artis ini adalah yang dicap pelakor oleh netizen guys? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini kita lihat apa lagi guys? Dari sifat pelakor katanya. Sifat pelakor itu satu, dia yang paling utama adalah materialistis. Yang kedua, dia punya ambisi untuk merusak rumah tangga orang lain. Dan yang ketiga adalah mereka merasa lebih cantik, lebih baik, lebih hebat dari istri sah. Terus yang paling sangat terlihat di kasat mata itu dia haus pujian dan merasa dirinya idola. Coba deh cek, bener nggak apa kata gue? Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah benar? Tapi guys, rata-rata ya pelakor itu muncul ya karena ada orang, karena suaminya sendiri gitu ya, yang membuka gerbang gitu, membuka gerbang di rumah tangganya gitu loh guys ya. Awalnya rata-rata tuh cowok tuh pas pendekatan sama cewek gitu ya, misalnya mau selingkuh nih, mau cari pelakor gitu ya, ini biasanya dia pura-puranya single guys, belum menikah, belum punya pacar gitu ya. Nah, setelah lambat laun tuh ketahuan lah sama si ceweknya, ternyata dia udah punya istri atau udah punya pacar. Nah, pada saat itulah kayak cewek kan sukanya baper gitu ya, bawa perasaan. Kalian sama cewek pasti tahu lah, dipuji, disayang, langsung cinta gitu guys. Nah, karena sudah cinta, ini akhirnya ya timbul lah gitu loh. Gue juga nggak mau kehilangan gitu loh guys, sama cowok ini gitu guys. Jadi ya menurut aku ya awalnya ya dari si cowoknya sih ya yang membuka gerbang gitu guys. Yang salah, yang benar-benar salah banget ya si cowoknya gitu guys ya. Tapi ada juga sih kasusnya yang seperti Mulan Jameela ya, Ahmad Dhani sudah punya suami, sudah punya istri, tapi tetap saja ini guys ya merebut. Ada juga sih seperti itu guys ya. Nah, ini kita lihat ada berita apa lagi guys.
Nah, 5 wanita cantik dari Indonesia. Yang pertama, asik, Mayang Sari sebagai ketua, asik. Mulan Jamila sebagai wakil ketua. Nih, ada Nisa Sabian yang ketiga ya, sebagai sekretaris ya. Dan keempat, ada Jennifer dan bendahara tentunya. Dan di sini ada Lisa Mariana. Waduh, ini yang RK itu ya, Ridwan Kamil. Konsumsi. Waduh, mentang-mentang badannya besar ya, jadi konsumsi. Waduh. Nah, ini kita lihat ada apa lagi, guys. Apa ini? Momen Maya Sari klarifikasi melalui podcast Maya Estianti. Ya, saya memang pelakor, tapi saya tahu diri, kata dia gitu ya. Netizen kalau tahu diri kenapa masih dilanjutkan, kenapa nggak mundur aja sampai nikah dan punya anak gitu, guys ya. Siapa sih yang nggak mau nikah sama anaknya presiden gitu ya? Kalau seumpamanya bukan suami aku yang bawa, nggak akan mungkin aku seperti itu karena aku tahu diri. Ya. Kalau di setiap acara keluarganya suami aku tahu diri. Ya. Aku tidak. Ya. Dia nggak mau apa ya. Pasti Mayang Sari. Apa ini? Lina Mukhrize senggol Mayang Sari. Lina Mukhrize marah katanya. Waduh. Mayang Sari, lu urus aja Bambang Trihatmojo ya Mayang Sari ya. Lu jangan urusin gue yang cuma makan mie. Lu udah keluarga cendana, udah kaya raya, udah dapat Bambang Trihatmojo Mayang Sari. Jangan ganggu gue yang makan mie aja, gue nggak mampu, asisten gue nggak mampu beli. Waduh. Nah, ini apa nih? Mulan Jamila, bak karma jadi pelakor. Sosok ini sebut jika Mulan Jamila akan mengalami banyak konflik seumur hidup dan tidak akan pernah berujung, katanya gitu guys ya. Dari sudut pandang aku melihat aura kali ya. Aura Mulan sebenarnya saya melihat banyak kegelapan dan banyak konflik yang tidak akan kelar dalam hidup Mulan. Mulan tidak akan pernah berujung kelar dengan perdamaian dari pihak manapun, akan banyak yang menyerangnya, ujar Roy ya. Roy Suryo ya nih ya. Roy Kiyoshi ya. Istilahnya gini, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Nah, ini yang dituai karma dari menyakiti wanita lain, sahabatnya loh, makanya selalu dapat hujatan terus, ujar netizen ya tuh. Nah, ini kita lagi ada berita apa lagi, guys? Ahmad Dhani, musisi kontroversial sekaligus anggota DPR dari fraksi Gerindra, kembali bikin heboh bukan karena lagunya, tapi karena drama masa lalunya yang belum juga reda dengan sang mantan, Maya Estianti. Dhani mengaku menceraikan Maya lewat SMS, talak 3 sekaligus, dikirim dengan kalimat puitis ala penulis lirik andal. Tunggu dulu, di balik itu muncul juga isu perselingkuhan dengan Mulan Jamila, yang ternyata sudah dinikahi siri sejak 2006. Padahal, proses cerai dengan Maya masih berjalan loh. Drama makin panas saat hak asuh anak dipegang Maya secara hukum. Tapi kenyataannya, anak-anak lebih banyak diasuh Dhani. Dan baru-baru ini, setelah tampil mesra di pernikahan sang anak Al, Dhani malah unggah video berjudul Kompilasi Gibah dan Fitnah Maya Estianti. Benarkah drama lama ini belum selesai? Atau ini hanya trik panggung baru Dhani? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan update panas dari dunia selebriti hanya di sini. Waduh, guys. Ya gini. Gimana sih menurut Bunda gitu? Aku selalu tanami ke anak-anak bahwa apapun ibumu atau ayahmu melakukan suatu kesalahan, manusia itu gak ada yang sempurna. Tetap kalian harus hormati orang tua. Kalau ngomong sama, misalnya aku selalu bilang sama anak-anak, kalau ngomong sama ayah, walaupun menjengkelkan, tetap adat dan santun. Gak boleh karena itu bapakmu. Gitu. Begitu pula juga dengan Bunda gitu. Kalau Bunda salah itu tegur aja gitu. Paling cuman, apaan sih? Tapi kan, oh iya anak-anak, sorry ya nak ya, gitu. Jadi emang kan anak-anak juga berarti kan produk broken home juga kan. Tapi kan kita tidak pengen anak-anak menjadi broken juga gitu. Ya sebagaimana mungkin kita memberikan contoh juga harus yang kita kasih contoh yang baik juga gitu. Cara memperlakukan orang tua sopan. Otomatis mereka akan mirroring melihat dong gitu sih. Gimana cara kasih sayangnya tuh seperti apa biar anak-anaknya tuh tidak benci sama orang tua, maksudnya tidak
gimana ya? Biar jadi anak-anak yang tetap hebat, survive gitu loh. Aku selalu tanamkan bahwa apapun yang dilakukan orang tuamu salah benar tetap hormat sama orang tua karena itu orang tuamu yang akan mendoakan kamu. Gitu karena begitu kamu durhaka sama orang tua. Aku cerita bahwa aku pernah durhaka sama ibuku gitu ya, bapak ibuku tuh loh. Durhaka dulu seperti apa? Berantem terus ngatainnya kasar banget gitu. Aku pernah seperti itu. Masa-masa muda ya Bun ya? Masa muda gitu masih ABG lah istilahnya. Laki-laki itu terlalu tinggi. Terus jadi tapi kan pada akhirnya aku mengalami kehidupan yang naik turunnya tuh luar biasa gitu loh. Nah di situ aku sadar bahwa mungkin karena aku durhaka dengan orang tua, makanya aku selalu bilang sama anak-anak, mak lu nih pernah nih ini sama orang tua, makanya gue gak mau lagi kapok-kapok. Aku selalu memberikan contoh gitu juga. Gitu. Waduh, itu dia guys beberapa infonya terkait pelakor ya tentunya ya. Ada Maya Estianty tadi kan, ada Mulan Jameela, terus ada Ahmad Dhani, dan ada juga tadi Mayang Sari dan yang lain-lain ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info dari mereka semua? Mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.